Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat menunaikan sholat maghrib berjamaah sekaligus hadir di majelis ilmu yang mulia. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini adalah beberapa indikasi kesesatan, karena memang belakangan ini di media baik televisi maupun media yang lain seperti YouTube sedang diramaikan dengan berita tentang faham dan aliran sesat, yang mana itu bisa diketahui dari ucapan-ucapannya yang disampaikan oleh seorang pemimpin pondok pesantren. Oleh sebab itu, masalah ini dalam materi akidah perlu kita sampaikan supaya kita bisa menjelaskan, supaya kita bisa memahami dan menjelaskan tentang ciri-ciri faham dan aliran sesat, sehingga kita tidak terpengaruh bagaimanapun keadaannya. Oleh sebab itu, Majelis Ulama dalam salah satu fatwanya menjelaskan tentang 10 indikasi faham dan ajaran sesat. Kenapa kita mesti mengacu kepada Majelis Ulama? Karena Majelis Ulama ini menghimpun para ulama dari berbagai macam ormas Islam, di mana mereka memiliki kafaah ilmiah, memiliki kualitas ilmu, dan ilmu itu adalah warisan para nabi. Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi itu lam yurithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Wa innama warathul ilma, tetapi mereka itu mewariskan ilmu. Andaikan para nabi mewariskan dinar dan dirham, pasti umatnya akan berebut untuk mendapatkannya. Betul enggak, Pak? Tetapi yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul itu adalah ilmu, sehingga umatnya tidak banyak ya yang berebut untuk mendapatkannya. Ya.
Makanya majelis untuk menuntut ilmu yang hadir pasti lebih sedikit dibanding dengan apa, konser musik, ya betul nggak Pak? Ada nggak kita dapati majelis taklim dimulai habis maghrib, yang datang jam 2, nggak ada kan? Jam 2 siang nggak ada. Tapi konser dimulai jam 7 malam, yang datang sebelum zuhur sudah banyak. Gitu. Kesebelasan sepak bola kita main jam 7 malam, yang datang sebelum zuhur sudah banyak. Gitu. Tapi belum ada ceritanya taklim habis maghrib datang jam 2 siang, belum ada ceritanya. Ya, bahkan kenyataannya datangnya telat gitu. Apalagi kalau tahlilan Pak, tahlilan itu datangnya telat dapat berkatnya sama. Karena enak Pak ya. Diundang tahlilan ntar aja belakangan datangnya, ya. Ya, yang datang duluan dan belakangan berkatnya sama kok. Nah, ini cuma canda ya. Jadi para nabi, para rasul mewariskan ilmu. Maka yang mempelajari ilmu itu berarti dia telah mendapatkan bagian yang terpenting dalam hidupnya. Nah, yang mewarisi ilmu inilah disebut sebagai alim, ahli ilmu, ya. Jamaknya ulama gitu. Jamaknya ulama. Jadi sebetulnya kata ulama itu jamak Pak, tapi dalam bahasa keseharian kita itu disebutkan untuk satu orang, ya enggak Pak ya? Oh itu seorang ulama besar, gitu, padahal cuma satu. Mestinya dia seorang alim besar ya, tapi ini bahasa yang sudah lumrah ya di antara kita. Nah jadi kita mengacu kepada ulama. Lah kalau kita di Indonesia ya mengacu kepada Majelis Ulama Indonesia, karena mereka orang-orang yang memiliki kafaah ilmiah, kemampuan ilmu agama. Mereka berasal dari puluhan ormas Islam ya. Sehingga mereka tidak akan sepakat di dalam kebatilan ya. Umatku tidak akan berkumpul dan bersepakat di dalam kebatilan. Sehingga ketika kita dapati pendapat seseorang umpamanya ya, berselisih dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, tentu yang kita dahulukan adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Itu karena tadi Pak ya, di majelis itu apa? Berisi ya orang-orang penting dari ormas Islam yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ini kan ya fatwa Majelis Ulama tentang indikasi kesesatan ada ya. Ada individu yang pernyataan-pernyataannya bertentangan dengan agama ya. Sehingga dilaporkan sebagai orang yang menistakan agama. Dia lapor balik, kan gitu Pak ya. Melaporkan Majelis Ulama yang seenaknya ya, menyesatkan si A dan si B gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini yang kita jadikan patokan Majelis Ulama ya. Kalau ada tokoh, ada individu yang ditokohkan, kemudian pendapatnya berbeda tentang urusan keagamaan, dengan Majelis Ulama, tentu Majelis Ulama yang kita jadikan sebagai patokan. Nah, jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan indikasi faham sesat itu, Majelis Ulama juga sudah mengeluarkan fatwa ya. Indikasinya diantaranya adalah tentu perkara-perkara yang baku Pak ya, perkara-perkara yang sudah tidak bisa diganggu gugat, yang dalam istilah agama adalah amrun ta'abbudi, perkara yang sifatnya dogma. Kan dalam agama ini ada perkara yang bersifat dogma. Sholat itu dogma enggak? Dogma
Kenapa zuhur 4 rakaat? Itu sudah nggak boleh dipertanyakan. Saya masih kuat kok zuhur, ya. Habis makan siang 6 rakaat juga saya bisa. Nah, ini dogma, Pak. Ya, nggak boleh dipertanyakan. Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa asar 4 rakaat? Begitu waktu-waktu yang lain. Kenapa subuh cuma 2 rakaat? Sementara orang habis istirahat itu biasanya badannya fit kan gitu ya. Subuh itu andai kan 8 rakaat pun kuat gitu ya. Nah, ini adalah amrun ta'abbudi, perkara yang sifatnya dogma. Kita tinggal terima, sami'na wa ata'na, tidak perlu bertanya dan tidak boleh merubah gitu. Nah, oleh sebab itu fatwa berkenaan dan indikasi kesesatan ini perkara-perkara yang dhawabit. Pertama perkara-perkara yang sawabit itu perkara-perkara yang baku. Contoh rukun iman, rukun Islam, itu sudah dogma itu, Pak. Nggak usah dibantah dan jangan dikurangi, jangan pula ditambah. Rukun iman umpamanya ya, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Antuk mina billahi, hendaknya engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, ya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, ya, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhir, ya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan hendaknya engkau beriman terhadap al-qadar, ya, yang baik ataupun yang buruk. 6. Ini sudah nggak bisa dibantah. Dikurangi gimana? Nggak boleh. Walaupun dulu ada seorang ya guru besar ya yang mengusulkan rukun iman itu yang ke-6 dihapus saja dari rukun iman. Karena iman kepada takdir itu menyebabkan orang Islam malas, ya, terbelakang, bodoh, miskin. Ya, alasannya apa? Dia tanya kepada beberapa orang, kenapa Anda bodoh? Udah takdirnya dari sono, saya bodoh. Belajar juga gini-gini aja. Nah, itu dampak dari iman kepada takdir. Katanya begitu, Pak. Tanya lagi kepada orang yang berkekurangan, kenapa Anda miskin? Memang udah takdirnya saya miskin, dari sono udah titahnya saya miskin. Mau ngerokok ya tetap miskin, nggak ngerokok ya miskin. Gitu ya. Oh, ini orang miskin gara-gara iman kepada takdir. Ini jadikan sebagai sampel, Pak. Padahal jawaban itu jelas jawaban yang salah, tapi dijadikan sebagai sampel. Ya. Kemudian dia melihat negara-negara ya yang mayoritas penduduknya bukan Islam itu malah maju-maju. Amerika maju, negara-negara lain maju, padahal mereka tidak beriman kepada takdir. Nah, negara-negara muslim banyak yang terbelakang, bodoh, miskin karena apa? Iman kepada takdir. Itu kesimpulan yang bersangkutan, Pak. Maka yang bersangkutan mengusulkan iman kepada takdir dihapus saja dari rukun iman supaya umat Islam itu pandai berkemajuan. Gitu. Nah, profesor ini tentu ya tidak ahli di bidang apa? Agama. Memang dia ahli di bidang bahasa dan sastranya, tapi mencoba untuk mengkotak-katik rukun iman. Nah, makanya Bapak bisa baca buku yang judulnya Berbenah Diri Menuju Pemikiran yang Islami, karangan Ahmad Husnan. Buku itu ya menyebutkan ya, pendapat seorang guru besar bahasa dan sastra Indonesia yang tadi nyeleneh itu ya, rukun iman hendaknya dikurangi ya, rukun iman yang ke-6, 5 saja. Nah, ini perkara yang dogma, Pak. Udah ya,
kita sami'na wa ata'na aja. Ya, tidak perlu ada upaya mengurangi, tidak perlu pula ada upaya untuk menambahkan. Begitu pula rukun Islam, ya kan Pak ya? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 dasar, bukan 5 sila Pak ya. 5 sila itu ya dasar negara kita ya gitu. Oh berarti Pancasila itu sama dengan rukun Islam? Ya enggak Pak ya. Pancasila bagian kecil dari Islam gitu ya. Islam jauh lebih luas dari itu. Bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu di atas 5 rukun, ya kan? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, 2 kalimat syahadat, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, nah, menunaikan zakat. Nah, ada yang menyebutkan wal haji dulu, ada yang menyebutkan wasaum, baru wal haj. Jadi ini sudah nggak bisa dirubah. Kenapa rukun iman 6, kenapa rukun Islam 5? Ini dogma, tidak boleh dirubah, tidak boleh difikirkan ya. Sikap kita sami'na wa ata'na. Ya. Dan nanti ada definisinya sendiri-sendiri ya Pak ya. Ada kaifiatnya sendiri-sendiri. Ya. Definisi dan kaifiat itu juga tidak boleh dirubah. Contoh definisi haji, apa definisinya? Qasdul baitil haram, ya, menuju ke Baitul Haram. Baitul Haram di mana Pak? Ya di Mekah gitu ya. Ya, jadi bukan qasdu bait fi Indramayu, enggak, menuju rumah yang di Indramayu, enggak. Yang katanya tawafnya di Indramayu, hajinya di Indramayu ya, nggak tahu bener apa enggak. Tapi yang jelas kalau tidak qasdul bait itu pastinya hajinya tidak sah. Kalau haji tidak menuju ke Ka'bah itu ya hajinya pasti nggak sah. Ada yang bilang gini Pak, untuk apa haji ke Mekah ya? Orang Raja Salman, kemudian putra mahkotanya aja, utamanya putra mahkotanya sekarang sudah banyak mendatangkan kemaksiatan kok di Arab Saudi. Itu urusan politik, itu urusan kekuasaan, itu urusan kepemerintahan dalam di Arab Saudi. Kita urusannya ibadah, nggak bisa dipisahkan dari Mekah, nggak bisa dipisahkan dari masyair ya, Arafah, Muzdalifah, Mina ya, kemudian Madinah. Jadi andaikan mudah-mudahan enggak, suatu saat nanti Raja Arab Saudi itu maksiat dan mendatangkan aktivitas-aktivitas kemaksiatan di Arab Saudi, pasti itu tidak akan masuk ke 2 tanah suci, nggak akan masuk Pak gitu ya, ke Mekah ya, ke Madinah nggak akan masuk gitu. Dan kita nggak ada hubungannya dengan itu Pak gitu ya. Arab Saudi, arah politik luar negerinya ke Amerika, jangan haji ke sana. Kita nggak ada hubungannya dengan itu. Jangan dicampur adukkan urusan ibadah haji ke Mekah, kemudian wukuf Arafah, mabit Muzdalifah, ya, mabit di Mina, lempar jumrah. Jangan dihubung-hubungkan dengan sistem kepemerintahan dan perilaku ya penguasa di sana. Gitu. Karena ada yang bilang juga Pak gitu ya, ngapain haji di Indonesia ya, penguasanya aja sekarang di sana ya banyak mendatangkan konser-konser maksiat ya, itu urusan mereka. Tapi yang namanya haji nggak bisa terlepaskan dari al-bait. Yang namanya al-bait hanya satu, yaitu di Makkah. Ini dogma Pak ya, udah nggak usah ditanya lagi. Gimana kalau bikin miniatur Ka'bah? Bisa aja, tapi tetap nggak sah. Bisa nggak pas sekarang duplikat Ka'bah? Bisa nggak? Bisa, persis bisa. Materialnya bisa
Nah, dicontoh, luasnya bisa di contoh di sana. Air Zam-Zam diimpor, betul nggak Pak? Gampang kan? Gampang. Masing-masing negara bikin duplikat Ka'bah, bikin duplikat apa? Masyair, gitu ya. Arafah, Muzdalifah, Mina, bisa Pak itu diduplikat. Zaman sekarang duplikasi dengan yang asli itu kadang-kadang hampir sama, betul lah Pak? Nah, gitu. Kalau masalah duplikat sekarang ini mudah, tapi persoalannya bukan itu. Ya, jadi urusan agama ada definisinya masing-masing, ada kaifiyatnya masing-masing. Definisinya jelas, ya, menuju ke Baitullah. Lah, kalau menuju ke Baitullah, sudah sampai Baitullah, tidak melakukan rukun haji, ya tetap hajinya tidak sah. Memang yang bersangkutan sudah datang ke Baitullah, cuma tawaf, sa'i, tahallul udah, nggak mau wukuf, nggak mau mabit, nggak mau lempar jumroh, umpamanya, ya tetap tidak sah, gitu ya. Nah, maka kaifiyatnya ini juga termasuk amrun ta'abbudi, urusan yang bersifat dogma, ya, tidak boleh dipertanyakan, tapi harus sami'na wa ata'na. Begitu pula sholat, definisinya ada dan definisi ini nggak boleh dirubah, ya. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, ya, kemudian ya dilaksanakan rukun-rukunnya, diakhiri dengan salam. Nah itu jelas, nggak cuma takbiratul ihram terus salam gitu aja udah sholat, enggak. Dan semua definisi itu Pak Bu, itu harus dikembalikan kepada definisi syariat agama. Tidak boleh hanya definisi ditinjau dari aspek bahasa. Kalau cuma ditinjau dari aspek bahasa, ya, wah ini kaifiatnya pasti salah. Contoh gini Pak, sholat itu makna bahasanya adalah berdoa. Yang penting saya duduk sebentar berdoa Rabbana atina sampai selesai udah sholat. Makanya definisi bahasa tidak boleh dijadikan sebagai patokan untuk kaifiat tata cara suatu ibadah. Yang dipakai definisi syar'inya, ya tadi itu ya, ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, dilaksanakan rukun-rukunnya, diakhiri dengan salam. Nah, baru jelas. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi rukun iman, rukun Islam, perkara yang sudah baku. Quran yang ada di tangan kita ini juga Quran yang sudah baku, tidak boleh dirubah-rubah, sudah final, baik itu lafzon wa maknan, baik lafadznya maupun maknanya, ya. Makanya Allah sendiri berfirman, inna, ya, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra, Al-Quran ini, dan kami pula yang akan menjaga keasliannya. Melalui siapa? Melalui para penghafal Al-Quran. Lafadznya dijamin keasliannya, sehingga kalau ada yang fathah sementara mestinya dhammah atau kasrah pasti ketahuan. Yang tahu para penghafal Al-Quran. Makanya Pak, penghafal Al-Quran itu harus dihormati karena mereka adalah apa? Penjaga gitu ya, keaslian dan originalitas Al-Quran. Ya, sekarang alhamdulillah Pak ya, rumah-rumah tahfidz itu banyak sekali ya di negara kita ya. Nah, nanti akan banyak hafidz cilik, hafidz remaja, hafidz dewasa ya. Itu termasuk orang-orang yang mesti dihormati. Makanya Rasul bersabda, laisa minna man lam yarham
Nah, man lam yuwakir kabirona walam yarham sawirona. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Ternyata menghormati yang tua ini nggak cuma dari aspek umur, Pak, nggak cuma dari aspek umur. Orang yang lebih tua dari kita hormati, ya. Orang yang lebih tua dari kita umurnya kita hormati. Tapi nggak hanya aspek umur, ya, faktor ilmu pun, ya, bisa menjadikan orang itu harus dihormati walaupun masih muda, Pak. Makanya ada pepatah Arab yang berbunyi al-alimu kabirun wa in kana hadatsan. Orang yang berilmu itu besar, layak dihormati walaupun usianya masih muda. Wal jahilu shawirun wa in kana hadatsan. Dan orang yang bodoh itu kecil, gitu ya. Kecil ini maksudnya ya tidak diperhitungkan walaupun umurnya sudah tua. Makanya termasuk imam masjid itu kan yang diutamakan apa? Aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran, bukan yang paling tua. Yang paling tua itu kriteria terakhir. Kalau ada yang sama bagusnya, ya, ini sama-sama bagusnya, baru dipilih yang tua, gitu. Kalau sekarang ini kan banyak ya Pak ya, itu yang tua, padahal yang tua itu maaf mungkin usianya sudah uzur. Namanya usia uzur kadang-kadang membunyikan rok, ya, nggak sempurna, bisa jadi Pak ya, ya. Waktu masih muda membunyikan rok jelas, begitu sudah uzur membunyikan rok nggak jelas karena faktor usia. Itu alami, Pak. Kadang-kadang ingatannya juga sudah berkurang, bisa jadi Pak ya. Baca kuliah ayyuhal kafirun nggak selesai, balik lagi. Bukan berarti nggak hafal, cuma dikiranya tadi belum baca, balik lagi. Kapan lakum dinukum waliyadinnya itu. Faktor usia bisa jadi Pak ya. Nah, hendaknya yang begini-begini ini ya dengan legowo ya mundur dulu lah gitu. Cari yang apa, muda-muda yang masih fresh ilmunya gitu ya. Ya, hafalannya juga bagus, lagunya bagus, ya. Ya yang tua-tua jadi badal aja Pak gitu ya. Tapi di kampung-kampung kadang-kadang yang tua ya, bacanya sudah ya, sudah nggak jelas. Gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, tadi yang namanya kabir di sini nggak hanya faktor usia, tapi tadi ya faktor ilmu pun menjadikan seseorang itu kabir, besar ya, sehingga patut untuk dihormati. Termasuk senioritas ya, senioritas. Contoh pengurus masjid yang lama ya harus dihormati oleh pengurus masjid yang baru gitu ya. Jangan mentang-mentang kita ini pengurus baru kita sikat semua yang lama. Apa Pak bahasa sikat? Jangan ada Pak bahasa sikat di masjid itu, jangan ada. Kecuali ya marbot nyikat lantai kamar mandi, nyikat lantai tempat wudhu ya, itu emang kerjaannya. Jangan sampai begitu Pak. Kalau begitu pasti ya masjid itu nggak pernah ajek, nggak pernah istiqomah gitu ya. Nah ini ada juga Pak yang gitu ya, ada. Ya, ada yang begitu. Nah ini karena apa? Hadis Nabi ini nggak dilaksanakan gitu ya. Jadi yang namanya kabir, orang yang besar itu diantaranya ya tadi ya, senioritas mesti dihormati. Sehingga ada masjid pengurus ini, ustadznya ini, nanti ganti pengurus, ustadznya ganti semua. Ada nggak Pak yang gitu? Ada. Ustadz lama tadi sikat semua. Jangan pakai bahasa ganti yang baru.
Ini kepengurusan periodenya sampai 5 tahun. 5 tahun lagi ganti lagi ya. Nah, terus begitu ya. Nah, kalau di masjid ya jangan begitu Pak. Gitu ya. Nah, kalau politik bisa jadi, betul Pak ya. Karena orang kalau udah terjun di bidang politik itu butuh apa? Butuh stamina yang kuat. Butuh pula dana yang kuat, ya. Butuh pula pemikiran mungkin nomor sekian banyak gitu. Yang penting staminanya kuat, dananya banyak. Coba Pak, orang pinter banget ya mencalonkan diri jadi anggota DPRD, nggak ada fulusnya, kepilih nggak Pak? Nggak bakal kepilih Pak. Gitu ya. Ya, pikiran moncer, duitnya juga harus harus begitu. Nah, itu politik Pak. Tapi kalau di masjid jangan sampai begitu Pak ya, jangan sampai begitu. Makanya ada pengurus masjid tanya ke saya, Ustadz, apa lebih baik pergantian pengurus masjid itu mendatangkan jamaah kemudian pakai voting? Saya bilang jangan. Ya. Kandidatnya 3, nanti kandidatnya masing-masing kandidat punya grup. Ya, si A punya grup yang mendukung dia, si B punya grup yang mendukung dia, begitu pula si C. Giliran nama si A disebut, ya pendukung-pendukungnya bilang yes, gitu ya. Jangan Pak, pakai voting begitu tuh ya. Ya. Nanti ya akibatnya kurang baik. Ini masjid ini jangan sampai, dan masjid-masjid yang lain jangan sampai pemilihan ketua dan pengurusnya itu kayak pemilu Pak ya. Ya pemilu kan begitu Pak ya. Ya musyawarah mufakat, kalau buntu voting. Nah, jamaah rahimakumullah, kita kembali kepada tadi ya, bahwa Quran ini juga termasuk perkara yang sudah ta'abudi. Jadi nggak perlu dipertanyakan lagi kenapa Fatihah nomor 1, Al-Baqarah nomor 2, Ali Imran nomor urut yang ketiga dan selanjutnya. Karena itu sudah disempurnakan pada zaman Khalifah Utsman ya. Makanya mushaf yang ada di tangan kita, di tangan kaum muslimin, itu disebut sebagai al-mushafu ala ar-rasmil Utsmani, mushaf yang sudah final pada zaman Khalifah Utsman. Udah ya memang dulu ada perubahan-perubahan Pak, tapi bukan perubahan pada hal yang esensi, cuma perubahan pada hal logat bahasa. Jadi zaman Abu Bakar ya, zaman Umar ya, itu Quran ini dibaca masih dipengaruhi oleh logat bahasa masing-masing kaum, sehingga bacaannya itu tidak seragam kayak sekarang gitu ya. Nah, akhirnya ditarik oleh Khalifah Utsman, dibuatlah, disempurnakan, logatnya disamakan, beda-beda dikit itu wajar, karena ya masing-masing suku ya memiliki karakter yang berbeda. Contoh umpamanya wadduha namanya assalamualaikum warahmatullahi, mestinya kan gitu Pak ya. Tapi ada suku tertentu yang membaca Allah itu susah, assalamualaikum warahmatullahi. Bisa jadi Pak ya, ada kan yang gitu Pak ya. Tapi kalau bisa warahmatullah, jangan ikut-ikutan warahmatullah, jangan ikut-ikutan begitu Pak. Nah itu ya karakter ya, logat suatu daerah, tapi nggak signifikan perbedaannya. Jadi zaman Khalifah Utsman kemudian disatukan, disempurnakan ya, satu logat ya, dan disempurnakan harokatnya, tasdidnya ya, wakofnya dan segala macam. Maka kemudian itu yang dijadikan sebagai patokan umat Islam seluruh dunia, yaitu apa?
mushaf Utsmani, mushaf yang sudah disempurnakan oleh Khalifah Utsman pada zamannya. Jadi ini sudah enggak dikotak-katik lagi, Pak. Walaupun kemarin ada yang bilang Quran ini adalah kalam ya Muhammad, ya Pak ya. Sehingga dalam khutbahnya qala Rasulullah fil Quran. Bersabda Rasulullah di dalam Al-Quran. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, Quran ini bukan perkataan Nabi. Nabi itu kan ummi itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Tapi bukan berarti bodoh, Pak, enggak. Kan sifatnya apa? Siddiq, fatonah. Fatonah itu kan cerdas, tabligh, ya gitu. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq jujur, amanah, ya itu. Kemudian tabligh menyampaikan, fatonah cerdas. Nabi ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu memang sudah didesain oleh Allah seperti itu. Tujuannya apa? Supaya tidak ada orang yang mengatakan Quran ini bikinan Nabi Muhammad. Quran itu dari Allah. Kalau bikinan Nabi Muhammad, tentu Nabi Muhammad bisa baca dong, bisa nulis dong, kan gitu Pak ya. Ya. Makanya kalau ada orang mengatakan itu bikinan Muhammad, itu terbantahkan dengan Nabi Muhammad sendiri yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Dan itu memang sudah didesain oleh Allah sedemikian rupa untuk menjawab ya, orang-orang yang mengatakan Quran adalah bikinan Nabi Muhammad. Walaupun begitu ya sekarang pun masih ada, dari zaman dulu sampai nanti pasti ada orang yang mengatakan begitu, Quran ini bukan dari Allah, bikinan Nabi Muhammad. Ya, seperti yang tadi disebutkan qala Rasulullah fil Quran. itu artinya apa? Meyakini ya bahwa Al-Quran ini bukan kalamullah, tetapi kalam Nabi Muhammad. Nah ini tidak boleh, Pak. Kalau sudah ada yang mengatakan begitu, diklarifikasi betul dia mengatakan begitu, dia katakan dengan sadar, ya disadarkan dulu. Tapi kalau nggak sadar juga baru ya divonis sebagai sesat ya ucapannya. Gitu. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah Al-Quran jelas, hadis nggak bisa dipisahkan ya. Makanya orang yang memisahkan antara Quran dengan hadis itu pasti kaifiat ibadahnya juga sesat. Kenapa? Al-Quran yahtaju ilal hadis. Quran itu butuh hadis. Ada orang ingkar sunnah, sholat zuhur 2 rakaat. Ditanya, apakah sholat zuhur kali ini dikosor? Dia jawab enggak. Loh kenapa 2 rakaat? Nah, di Quran enggak ada jumlah rakaat. Betul Pak ya? Yang ada wa aqimus sholat wa atus zakat. Yang penting mendirikan sholat. Zuhur lagi males 1 rakaat nggak apa. Ya. Zuhur lagi sehat, lagi kuat-kuatnya 8 rakaat saya jabani. Itu nggak boleh Pak ya. Ini contoh orang kalau ingkar sunnah. Makanya bahaya Pak ya. Nah ini dulu muncul dari negara Libya. Ada negara Chad ya, itu negara kecil ya. Ini negara yang pertama kali mencetuskan apa? Faham ingkar sunnah. Masuk ke Indonesia, ada tokohnya namanya Insinyur Irham Sutarto. Ini pencetus ya, penerus apa? Faham ingkar sunnah di Indonesia. Apakah sekarang ada? Masih ada ya. Yang bersangkutan sudah meninggal, tapi ya yayasan-yayasan yang berafiliasi kepada ingkar sunnah masih ada.
Contoh Yayasan Al-Mu'min yang menerbitkan buku Kebenaran Al-Quran, ya Pak ya. Mungkin pernah nggak masjid sini dibagi buku itu, ya, Kebenaran Al-Quran. Di situ nggak ada Pak satu pun hadis yang dicantumkan, semuanya Al-Quran. Buku itu biasanya dibagi ke masjid-masjid dengan cuma-cuma, tapi di dalamnya ada amplop kosong. Mau memberi donasi ya diterima, enggak juga tidak mengapa. Menurut hemat saya, andaikan ada yang datang ke sini gitu ya, kasih buku Kebenaran Al-Quran, ya hendaknya izin ya kepada pengurus masjid, jangan bebas begitu saja memberikan buku itu. Dikhawatirkan orang yang awam terpengaruh dengan buku itu, ya itu, dimana buku itu jelas-jelas terindikasi sebagai apa? Buku yang dicetak oleh orang yang berfaham ingkar sunnah, karena nggak ada satupun hadis yang dicantumkan. Makanya iman kepada Quran dan sunnah ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Nah, tata cara sholat ini kan semuanya dari hadis, ya. Gitu. Tata cara kita berpuasa semuanya dari hadis, ya. Tata cara haji dari hadis, ya. Gitu. Nah, oleh sebab itu dua perkara ini tidak boleh dipisahkan. Yang berikutnya, penafsiran Al-Quran juga tidak boleh sembarangan. Harus mengikuti kaidah-kaidah penafsiran Al-Quran yang sudah dicontohkan oleh para ulama. Bapak dulu pernah nggak? Udah Isa apa ya? Dikit lagi Pak. Dulu pernah ada buku Pak, terjemahan Al-Quran secara puitis. Buku ini ditulis oleh Habib Yasin. Habib Yasin itu kan pakar bahasa Indonesia dan sastra, ya Pak ya. Kalau di bidang itu kita nggak meragukan, gitu ya. Beliau menulis buku yang menerjemahkan Quran dengan judul Terjemahan Al-Quran Puitis. Nah, beliau nggak punya Pak latar belakang ilmu Quran, nggak punya latar belakang ilmu sunnah, nggak punya latar belakang bahasa Arab. Beliau menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia secara puitis. Nah, itu kemudian menimbulkan polemik yang sangat panjang. Akhirnya buku itu yang sudah beredar di masyarakat kemudian ditarik. Gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena yang bersangkutan tidak memiliki latar belakang ilmu bahasa Arab, sehingga tidak boleh sembarangan orang menafsirkan Al-Quran. Harus memiliki syarat. Kalau nggak memiliki syarat, mengikuti aja ahli-ahli tafsir yang terdahulu. Nah, ini beberapa ya indikasi kesesatan yang perlu kita sampaikan, karena tentu zaman makin akhir itu ya kesesatan bukan berkurang gitu ya. Tentu akan bertambah itu ya, bertambah variasinya ya gitu. Nah, maka dengan apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama ini kita jadikan sebagai patokan ya, untuk membedakan mana sih yang hak ya, gitu ya, dan mana yang batil, yang sesat. Yang hak kita ikuti, yang batil tentu kita jauhi. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena waktu Isya telah tiba, kita akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاك يا ما في أمان